Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya, yaitu tentang sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nama Yeni Eliza Nasution, dengan NIM 201500053. Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah semester 3B tahun ajaran 2021 atau 2022. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Mendeling Natal. Dengan dosen pengampu Tentio Soeharto MA. Latar belakang dan pendahuluan. Sistem perekonomian dan fiskal pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Selain jizyah, Rasulullah juga menerapkan sumber pendapatan negara yang terpenting dengan sistem qoroz, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim. Setelah diangkat sebagai kepala negara, Rasulullah SAW segera melakukan perubahan drastis dalam menata kehidupan masyarakat Madinah. Hal utama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun sebuah kehidupan sosial, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, institusi maupun pemerintahan yang bersih dari berbagai tradisi, ritual, dan norma yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Seluruh aspek kehidupan masyarakat disusun berdasarkan nilai-nilai Qur'ani seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. B. Membangun masjid. Mendirikan Masjid Nabawi yang berfungsi sebagai Islamic Century Pertemuan Parlemen, Setnek, MA, markas besar tentara, pusat pendidikan, dan pelatihan juru dakwah dan Baitul Mal. Dengan fungsi masjid yang sedemikian beragam tersebut, Rasulullah SAW berhasil menghindari pengeluaran yang terlalu besar untuk pembangunan infrastruktur bagi negara Madinah yang baru terbentuk. Rasulullah menyadari bahwa komitmen terhadap sistem akidah dan tatanan Islam baru akan tumbuh dan berkembang dari kehidupan sosial yang dijiwai oleh semangat yang lahir dari aktivitas masjid. Di tempat ini, kaum muslimin akan sering bertemu dan berkomunikasi sehingga tali ukhuwah dan muhabbah semakin terjalin kuat dan kokoh. C. Merehabilitasi kaum muhajirin. Setelah mendirikan masjid, tugas berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memperbaiki tingkat sosial dan ekonomi kaum muhajirin. Ada 150 keluarga yang hijrah dengan bekal yang sangat minim. Di kota Madinah, sumber mata pencaharian mereka hanya bergantung pada bidang pertanian dan pemerintah belum mempunyai kemampuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada mereka. Dengan menerapkan kebijakan yang sangat arif dan bijaksana, kebijakan Nabi adalah dengan menanamkan persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan darah. Ukhuwah ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip material atau individu atau keluarga Ansor diperintahkan memberikan sebagian harta kepada muhajirin sampai mereka memperoleh pekerjaan yang dapat dijadikan pegangan hidup. C. Membuat konstitusi negara. Setelah mendirikan masjid dan mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum Ansor, tugas berikutnya yang dilakukan Rasulullah SAW adalah menyusun konstitusi negara yang menyatakan tentang kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara. Dalam konstitusi negara Madinah ini, pemerintah menegaskan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara, baik muslim maupun non-muslim, serta sistem pertahanan dan keamanan negara. Sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, setiap orang dilarang melakukan berbagai aktivitas yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan manusia dan alam.
membuat konstitusi negara yang menyatakan kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara berisi hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara, stabilitas dan pertahanan negara. Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Setelah melakukan berbagai upaya stabilisasi di bidang sosial, politik, serta pertahanan dan keamanan negara, Rasulullah meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran. Seluruh paradigma berpikir di bidang ekonomi serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dihapus dan digantikan dengan paradigma baru yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Seluruh paradigma berpikir di bidang ekonomi serta aplikasinya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dihapus dan digantikan dengan yang sesuai, yakni persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Sistem ekonomi. Ekonomi Islam itu dimulai sejak Rasulullah hijrah ke Yathrib. Setelah Rasul pindah ke Yathrib, kota tersebut dirubah namanya menjadi Madinah. Sewaktu Rasul berada di Madinah, mulailah Rasul mengatur kehidupan muhajirin atau mukmin yang hijrah dari Makkah ke Madinah dan ansor atau mukmin yang berada di Madinah. Sistem perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Selain jizyah, Rasul juga menerapkan sumber pendapatan negara yang terpenting dengan sistem qaraj, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim. Berdasarkan pandangannya yang paling prinsip tentang status manusia di muka bumi, Islam dengan tegas dan keras melarang segala bentuk praktek ribawi atau bunga uang. Berbagai pemikiran yang menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dengan cara-cara ribawi adalah sah, jelas merupakan pendapatan yang keliru dan menyesatkan karena praktek-praktek ribawi merupakan bentuk eksploitasi yang nyata. G. Keuangan dan pajak. Ada 3 macam pajak dalam sistem ekonomi Islam pada masa Rasulullah. 1. Qaraj. Dalam bahasa Arab, pajak disebut qaraj, yang berarti mengeluarkan. Secara etimologis, qaraj adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik seorang muslim. Dalam pengertian lain, qaraj adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dengan dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian, dapat dikatakan pula bahwa qaraj atau uang sewa adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non-muslim. 2. Jizyah. Sedangkan jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. Pada masa Rasulullah SAW, besarnya jizyah 1 dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa, dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. Sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun al-Rasyid. 3. Usyir. Usyir adalah pajak perdagangan atau bea cukai atau pajak import dan ekspor. Usyir dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Usyir ini diprakarsai oleh Umar. Untuk kelancarannya, Khalifah Umar menunjukkan pejabat-pejabat yang disebut asyir dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun. Sumber-sumber pendapatan negara. Awal terbentuknya Madinah hampir tidak mempunyai sumber pemasukan ataupun pengeluaran negara. Tentara tidak mendapat gaji tetap. Sumber-sumber pendapatan negara dari ghanimah, zakat, dan tebusan tawanan perang jizyah. Setelah turun surah Al-Anfal atau rampasan perang pada tahun kedua Hijriah,
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menentukan tata cara pembagian harta ghanimah dengan formulasi sebagai berikut. 1,5 bagian khums untuk Allah dan Rasul-Nya, untuk negara dan yang dialokasikan bagi kesejahteraan umum. Rasul membagi khums menjadi 3 bagian untuk diri dan keluarganya, kerabatnya, dan bagian ketiga untuk anak yatim, miskin, dan musafir. 4/5 bagian lainnya untuk pasukan yang terlibat perang. Penunggang kuda dapat 2 bagian atau diri dan kudanya, yang berhak mendapat hanya para prajurit laki-laki. Sumber-sumber pengeluaran negara. Catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak tersedia. Namun demikian, hal ini tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada pada masa itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Rasulullah senantiasa memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada para petugas yang sudah terlatih. Dalam kebanyakan kasus, beliau menyerahkan pencatatan penerima zakat dan pengeluaran kepada masing-masing petugas. Setiap perlindungan yang ada di dalam disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah, dan setiap hadiah yang diterima oleh para pengumpul zakat akan disita. J. Baitul Mal. Baitul Mal sudah dikenal sejak tahun kedua Hijriah. Pemerintahan Islam di Madinah. Berdirinya lembaga ini diawali dengan cekcok para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembagian harta rampasan perang Badar. Maka turunlah surat Al-Anfal ayat 41. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami atau Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari pertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah turunnya ayat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Baitul Mal, mengatur setiap harta benda kaum muslimin, baik itu harta yang keluar maupun yang masuk. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini. Baiklah, cukup sekian penyampaian isi makalah saya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.